Baik, selanjutnya pemaparan materi dari Alisa Reska mengenai motivasi pembelajaran dengan media film. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Kak Safira sudah mempersilahkan waktunya. Sebelumnya terima kasih buat Bapak Ibu dan semuanya para hadirin yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara KKN kampus kami kali ini. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi mengenai meningkatkan motivasi belajar. Next. Sally, next. Sebelumnya kenalan dulu ya. Nama saya Alisa Reska Ramadanti. Saya lahirnya di daerah Purwokerto di Jawa Tengah, 11 Desember 2000. Terus saya sekarang menjadi mahasiswi Universitas Al-Azhar Indonesia semester 6 dan jurusan psikologi. Next. Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih motivasi itu dulu. Motivasi adalah hasrat, dorongan, dan kebutuhan seseorang untuk dapat melakukan aktivitas tertentu. Nah, kalau gitu apa sih motivasi belajar itu? Motivasi belajar adalah serangkaian dorongan atau daya penggerak yang berasal dari dalam diri sendiri maupun dari luar untuk melakukan aktivitas belajar, sehingga menimbulkan perubahan dan tujuan yang dikehendaki kita dapat tercapai. Next. Nah, macam-macam motivasi itu ada dua. Yang pertama ada intrinsik, terus ada ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan yang datangnya dari dalam diri kita sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datangnya dari orang lain atau lingkungan sekitar kita. Kalau contoh motivasi intrinsik itu kayak misalnya rasa ingin tahu kita yang tinggi atau kita kepo sama sesuatu. Nah, itu tuh bakalan memotivasi kita atau memberi semangat gitu ya untuk diri kita untuk melakukan sesuatu gitu. Misalnya mau belajar nih. Misalnya saya suka pelajaran matematika. Nah, karena saya suka pelajaran itu, saya tuh kepo gitu sama ini gimana sih caranya, ini gimana sih caranya. Jadi saya belajar tuh nyari-nyari rumus tentang pelajaran matematika itu. Terus kalau motivasi ekstrinsik itu dorongan dari luar atau dari lingkungan sekitar kita. Contohnya kayak misalnya kita dikasih pujian sama orang, atau kita dikasih hadiah, atau apa ya, pokoknya ada sesuatu dari luar yang ngebuat kita tuh semangat untuk melakukan sesuatu. Jadi biar kita tuh dapat pujian itu atau dapat hadiah itu gitu. Next. Nah, fungsi-fungsi motivasi belajar itu yang pertama sebagai pengarah perbuatan ke tujuan yang diinginkan. Jadi kayak kita tuh jadi punya tujuan gitu. Kita tuh jadi lebih terarah, kita tuh jadi bisa lebih paham kita tuh mau ngapain, mau kemana, lebih lebih punya tujuan seperti itu. Terus kemudian mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Contohnya misalnya nih kita yang tadinya males banget belajar, tapi karena kita ngerasa misalnya kita punya cita-cita, wah aku pengen jadi dokter nih. Nah, kita jadi wah ya udah hari ini aku harus belajar gitu. Terus yang ketiga, penyeleksi perbuatan, sehingga perbuatan kita senantiasa selektif dan tetap terarah kepada tujuan yang ingin dicapai. Maksudnya di sini tuh kita tuh jadi jadi perbuatan kita tuh jadi lebih tersaring. Kita jadi nggak ngelakuin perbuatan yang nggak berguna gitu. Misalnya yang buang-buang waktu, atau misalnya nih hari ini kita mau belajar, tapi kita tuh keganggu sama kita pengen nonton atau pengen main handphone atau apa. Nah, motivasi itu tuh menyaring perbuatan kita. Jadi kita kepikiran kayak nggak usah deh hari ini aku nggak usah nonton dulu, hari ini aku belajar dulu misalnya buat besok ujian gitu. Terus selanjutnya sebagai penggerak. Artinya motivasi akan berfungsi sebagai penentu cepat lambatnya suatu pekerjaan. Lalu
selanjutnya juga sebagai penolong untuk berbuat mencapai tujuan. Next. Next. Nah, unsur yang mempengaruhi motivasi belajar tuh ada beberapa. Yang pertama ada cita-cita, kemampuan, kondisi diri, kondisi lingkungan, dan gaya serta cara belajar kita gitu. Kalau cita-cita itu apa ya? Misalnya nih kayak tadi misalnya saya pengen jadi dokter. Nah, karena saya pengen jadi dokter itu saya tuh jadi wah nggak bisa nih, aku harus belajar nih karena aku tahu jadi dokter itu nggak gampang gitu, butuh sekolah ya pokoknya yang rajin gitu dan semacamnya. Terus selanjutnya kemampuan. Nih misalnya kadang-kadang ada nih misalnya ada anak yang tahu kalau dia itu jago ngegambar. Nah, karena dia tahu dia jago ngegambar, jadi dia tuh apa ya? Suka ngegambar gitu kayak dia tahu kemampuannya, jadi dia termotivasi untuk wah aku pengen gambar pengen ngejalanin hobiku ini kayak gitu. Terus selanjutnya kondisi diri, kondisi lingkungan. Contohnya kayak misalnya lingkungan kita mendukung nggak untuk kita mencapai cita-cita kita gitu. Terus selanjutnya ada gaya dan cara belajar. Ini misalnya contohnya nih kayak apa ya, misalnya kita tuh ngerasa lebih nyamannya tuh dengan cara belajar yang kayak gimana. Misalnya kita lebih nyaman kalau belajar dengan fokus dan tenang, atau ada juga orang yang lebih nyaman dengan belajar dengan diiringin musik, pakai dengerin lagu atau lain-lainnya. Next. Nah, sekarang ini kan sekolahan kan kebanyakan lagi pada menjalani sistem pembelajarannya via daring karena sedang ada pandemi COVID-19 kan. Terus ada dampak-dampak negatifnya nih yang dirasain sama siswa atau siswi atau kita nih yang para pelajar waktu ngejalanin sekolah via online ini. Yang pertama ada kurang memahami pelajaran. Kita kadang-kadang suka nggak paham gitu kan sama apa yang udah diajarin sama guru kita lewat Zoom atau lewat Jimit gitu. Karena mungkin banyak faktor sih, misalnya kurang fokus, atau misalnya di rumah kondisinya sedang berisik, atau gurunya juga mungkin nggak enak, atau lain-lainnya. Terus yang kedua, kita jadi lebih males. Terus yang ketiga, cemas dan stres meningkat. Nah, ini biasanya nih kalau tugasnya banyak nih ya, kalau dikasih tugas banyak, nah itu kita apa ya, kita bisa jadi lebih stres kita naik dan kita sering gampang panikan atau gampang cemas dan lain-lain. Terus terpapar gadget lebih sering. Iya, karena kita sekolahnya via online kan, jadi kan mau nggak mau kita sering menghadap laptop kan lewat Zoom atau Jimit gitu. Jadi itu tuh bisa mata kita bisa sakit, atau mungkin kadang kalau duduk terus di depan laptop tuh kan bisa pegel-pegel dan sebagainya. Terus ada minim bersosialisasi. Nah, karena kita jauh nih dari teman-teman nih, kita nggak masuk sekolah kan, kita jadi apa ya, kurang interaksi sama orang, kurang interaksi sama teman-teman. Tapi itu semua tuh demi mengurangi menyebarnya COVID-19. Karena kebetulan juga kan saya sempat terkena COVID-19 nih. Jadi COVID-19 tuh nggak bisa diremehin juga teman-teman. Jadi kita juga tetap harus apa ya, jaga jarak, kurangin interaksi dan lain-lain. Next. Nah, tapi tetap ada positifnya juga kok dari pembelajaran via online ini, yaitu kita jadi punya waktu dengan keluarga lebih banyak. Misalnya yang tadinya sibuk sekolah, terus jarang ngobrol sama orang tua, kita jadi lebih sering di rumah kan, lebih sering bantu-bantu orang tua, dan lain-lain. Terus metode belajarnya lebih beragam, nggak cuma duduk doang di kelas gitu ya, tapi mungkin kan kadang-kadang ada disuruh kerja kelompok, atau dan lain-lain kan. Terus anak menjadi lebih memahami teknologi. Iya, karena kita kan pembelajarannya kan via online kan, jadi mau nggak mau harus kita juga jadi apa ya, tahu tentang Zoom, tentang Jimit. Terus misalnya kita lebih misalnya yang pakai Google Classroom atau lain-lain kan jadi lebih menguasai kan, mau nggak mau. Terus kita bisa lebih fokus dan tenang kalau pembelajarannya itu di rumah, karena di rumah kita kan lebih nyaman sendiri gitu ya, misalnya gitu.
Next. Nah, walaupun kita pembelajarannya via online nih, kita tetap nggak boleh nggak boleh turun gitu motivasi belajarnya, nggak boleh turun semangat belajarnya. Nah, ini ada sedikit tips-tips untuk meningkatkan motivasi belajar untuk diri sendiri. Yang pertama ada membuat agenda belajar, yaitu membuat jadwal belajar gitu, kayak misalnya nyusun hari ini aku mau belajar pelajaran bahasa Indonesia, terus habis itu mau ngerjain tugas ini, atau jadi lebih tersusun gitu harinya. Terus menentukan gaya belajar. Ini kayak tadi nih, misalnya kita lebih nyaman dengan cara belajar yang kayak gimana, apakah fokus dengan tenang sendiri atau dengan misalnya dengerin lagu, atau kita bisa belajar dengan nyatet, atau hanya dengan dengerin gurunya doang aja kita udah ngerti, atau dengan cara-cara lainnya. Terus kemudian istirahat yang cukup. Ini nih, kita yang biasanya begadang nih dikurangin, karena itu juga menurunkan motivasi belajar kita juga gitu. Terus hindari gangguan belajar. Ini contohnya misalnya handphone. Biasanya anak muda nih sekarang nih keganggu belajarnya gara-gara handphone, karena kita kita selalu update, kita apa segala macam ngelihat handphone kan. Jadi itu dikurangin. Kalau misalnya nggak penting-penting amat, lebih baik dikurangin. Terus cari suasana yang tepat. Misalnya nih, kalau kita lebih nyaman belajar sendiri, ya kayak tadi kita menyendiri gitu, kita misah dari keramaian, misalnya kita di kamar dan lain-lain. Terus belajar bersama teman juga bisa kok, kalau misalnya emang kita lebih nyaman belajar bareng teman. Kalau misalnya sekarang sekolahnya libur via daring gitu, kita bisa melalui telepon atau melalui kerja kelompok, itu juga bisa, atau sesekali bertemu teman sesekali juga nggak apa-apa gitu. Next. Nah, sebenarnya tuh mau ada tayangan film gitu, film pendek. Film itu tuh menceritakan tentang ada seorang anak berkebutuhan khusus, tapi dia tuh masih punya semangat belajar yang tinggi. Jadi dia tuh masih semangat gitu belajarnya. Dan juga ada seorang cewek gitu ya, kakak-kakak muda, dia juga berkebutuhan khusus yang sama dengan si anak itu, tapi kakak-kakak ini masih mengajarkan si anak itu, masih jadi guru gitu untuk si anak itu. Insight-nya, mereka aja yang berkebutuhan khusus tuh mereka masih punya semangat belajar yang tinggi, masih punya motivasi belajar yang tinggi. Nah, kita yang masih sehat, yang masih bisa belajar dengan normal, dengan biasa gitu, kita nggak boleh menurun gitu motivasi belajarnya, kita juga tetap harus semangat belajarnya. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih materi dari saya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Alisa atas materinya. Tadi materi yang disampaikan Kak Alisa sangat bermanfaat sekali, karena kita bisa mengetahui tentang motivasi. Ditunggu ya Kak videonya. Iya Kak, nanti bakal di-share. Oke Kak.